Rema hari ini, Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Itulah doa pertama yang diucapkan Otto dan Gessler, dua pengabar Injil dari Eropa yang pertama di tanah Papua pada 5 Februari 1855. Kalau sekarang tanah Papua secara umum terbuka untuk firman Tuhan, itu tidak terjadi dengan mudah. Carl Willem Otto dan Johann Gottlob Gessler membawa Injil di Papua lewat Pulau Mansinam. Perjalanan yang sukar, kehidupan yang keras, keadaan alam yang tidak bersahabat, rintangan bahasa, serta pertentangan budaya mereka lewati dengan semangat pantang menyerah. Namun yang pasti, perjuangan mereka disokong oleh Perhimpunan Utusan Tukang di Belanda. Lembaga yang didirikan oleh pendeta O.J. Heldring ini bukan hanya membekali calon penginjil dengan kemampuan bertukang, tetapi juga terus-menerus mendoakan setiap utusan yang berangkat untuk menginjil. Satu waktu, bangsa Amalek datang dan menyerang bangsa Israel di Rafidim. Sementara Musa mengutus Yosua untuk berperang melawan mereka, ia berdiri di puncak bukit untuk berdoa kepada Allah. Setiap kali Musa mengangkat tangannya ke langit, orang Israel menang berperang. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, orang Israel kalah. Harun dan Hur pun membantu mengangkat tangan Musa hingga matahari terbenam, sampai bangsa Israel menang atas orang Amalek. Ya, memperoleh kemenangan tidaklah mudah. Begitupun saat Tuhan memberikan kita mandat untuk membebaskan bangsa kita. Kita bukan hanya perlu berjuang secara jasmani, tetapi ada peperangan yang tak kelihatan yang harus kita waspadai. Itu sebabnya, ketika kita menjalankan panggilan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, kita juga perlu berjuang dalam alam roh. Bangun kehidupan doa yang kuat tanpa terputus-putus. Jangan biarkan satu celah pun terbuka untuk iblis menyusup masuk dan menyerang kehidupan kita. Percayalah, saat kita berjuang secara jasmani dan juga secara rohani, Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang mendatangkan kemenangan bagi kita. Bagaimana Anda dapat memperjuangkan mandat Tuhan selama ini? Mengapa selama berjuang secara jasmani, kita juga perlu berjuang secara rohani? Bagaimana Anda dapat berjuang secara rohani dalam kehidupan pribadi Anda dan juga saat menjalankan mandat Tuhan? Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri dalam perjuangan kami. Engkau yang memberikan panggilan, Engkau juga yang memperlengkapi dan memimpin perjuangan kami. Pakai kami lebih lagi, agar kami dapat mempermuliakan nama-Mu dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dibutuhkan perjuangan jasmani dan juga rohani untuk dapat meraih kemenangan besar.